Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta Ibu serta perangkat Desa Sabarwangi. Kemudian Saudara Ketua BPD beserta anggotanya, Saudara Ketua LPMD beserta pengurusnya, Saudara Ketua RW RT yang kami hormati, Saudara Ketua Karang Taruna yang kami hormati, Saudara Ketua Panitia HUT Kemerdekaan RI yang ke-77 tahun 2022 tingkat Desa Sabarwangi. Yang kami hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Sabarwangi yang sempat hadir pada malam hari ini diundang oleh Bapak Kepala Desa beserta panitianya. Yang kami hormati segenap para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang kami cintai dan kami banggakan. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini secara rutin setiap tahun tetap menjaga tradisi, yaitu malam tirakatan dari Bapak almarhum Bapak Lurah Kasnadi, Pak Hirmani, Pak Wanto, Pak Castomo, Pak Slamet Riyadi, Pak Asep Meka Sumandi terus dilestarikan. Mudah-mudahan acara ini nanti akan berjalan lancar, nikmat dan sukses. Salawat salam kami tujukan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta para sahabatnya serta yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan mendapat sahabatnya besok di yaumil kiamah nanti. Para bapak setelah hadir sekalian, kami duduk di sini minangka atau memenuhi permintaan atau permohonan dari Bapak Kepala Desa pada saat pembentukan kepanitiaan 17 Agustus supaya kami untuk melestarikan, yaitu untuk ceramah atau untuk kilas balik sejarah perjuangan bangsa. Nanti kami akan mengambil tema yaitu penjajahan Belanda yang diserang oleh Sultan Agung di Batavia. Kemudian berlanjut yaitu pendudukan Jepang selama 3,5 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu nanti detik-detik proklamasi kemerdekaan RI. Namun kami dulu pernah mengatakan bahwa apabila dimulai jam 8 kita akan memakan waktu 2 jam. Tetapi karena acaranya padat sekali sehingga kami diberi waktu sekitar kemudian mungkin 1 jam, sehingga nanti kami tak kerel-kerel atau tak singkat-singkat saja biar jenengan nanti untuk mempersiapkan besok mengikuti upacara di lapangan. Kepada Mas Nuratun untuk membacakan yaitu profil dari diri saya, kemudian pejuang lokal. Pejuang lokal itu penting, tidak hanya pejuang nasional, tapi pejuang lokal yaitu tadi yang disebutkan 3. Tapi ini salah satu dulu karena Mbah Mojo dengan Mbah Sumarmo belum memasukkan sejarah orang tuanya sehingga kami belum bisa menyampaikan. Tahun depan insya Allah kalau sejarahnya orang tua sudah masuk saya, insya Allah akan saya uraikan. Sebelumnya kita izin dengan kakak saya Bapak Suhermani dan adik saya Bulik Tuti, yaitu nanti akan saya sampaikan yaitu keluarga kami sendiri, bukan kami yaitu mengkultus individukan, tetapi kita memang nyata sebagai pejuang 45. Kepada Mas Nuratun untuk membacakan yaitu profil dari pejuang lokal. Monggo Mas Nuratun. Tadi disebutkan oleh Bapak Nuratun bahwa wilayahnya itu dari Pekalongan sampai ke Wonosobo. Berarti Kabupaten Pekalongan, Banjarnegara, Wonosobo.
karena mereka pejuang itu hidupnya tidak di desa-desa tapi di hutan-hutan. Untuk pada saat bersembunyi di hutan, apabila Belanda itu tidak beroperasi, itu beliau-beliau itu hidup di hutan. Tetapi ada Belanda itu untuk berangkat operasi, kemudian para pejuang tersebut untuk mengepung Belanda untuk diberondong senjata. Alhamdulillah orang tua kami tidak meninggal pada saat berjuang, karena perjuangan itu tidak mesti meninggal. Kemudian beliau saat meninggal pada sekitar tahun 2014 itu akan dimakamkan di makam pahlawan, yaitu di Bojong. Namun rembukan keluarga yang dipimpin oleh saya, Bapak Surmani, artinya untuk memudahkan perawatan atau perawatan almarhum, akhirnya dimakamkan di pekuburan keluarga. Itu adalah secara singkat dari orang tua kami. Kemudian saksi hidup pada saat sebelum menerima tupet itu tunjangan veteran, itu yaitu umurnya harus di atas Bapak Suyut sendiri. Ya, sebagai saksi saat itu kami juga diberitahu dengan orang tua saya, saksinya itu Mbah Wajlam. Mbah Wajlam itu rumahnya dulu yaitu di timurnya Pak Bau Sarono sana. Akhirnya diterima, alhamdulillah. Kemudian juga Bapak Tiwan, orang tuanya Bapak Mojo, kemudian Mbak Siwer, 3 orang mungkin ya. Itu demikianlah secara singkat oleh Bapak Yud. Kemudian secara singkat oleh Mbah Gendon. Mbah Gendon itu adalah kelahiran dari Kesesi. Ya, pada saat mudanya tadi disebutkan yaitu suka mengembala ternak kerbau. Zaman dulu kan kerbau ya, kerbaunya bukan milik orang tuanya, tapi kerbaunya adalah milik tetangganya. Saat sudah dewasa, orang tuanya kemudian mengawinkan. Setelah mengawinkan, Mbak Gendon tidak pulang ke tempat istrinya, malah justru dia tidak mau pulang ke rumahnya sendiri. Setelah pulang kemudian orang tuanya menanyakan, mengapa kamu tidak hidup atau bersama dengan istrinya? Saya ingin mondok. Oh, kalau kamu ingin mondok, mau mondok kemana? Saya ingin mondok ke Cirebon. Akhirnya Mbak Gendon mondok di Cirebon selama 5 tahun. Namun pada saat anak kecil ya, namanya anak kecil kan bermain-main di pinggir sungai. Ada temannya iseng, kemudian Mbah Gendon itu dijongkongke, digeburke nang kali. Ya, pada saat itu tidak kelihatan. Ya, Mbah Gendon itu tidak kelihatan. Akhirnya temannya itu lapor dengan Mbah Munir bahwa teman saya Gendon, saya jongkongke nang kali tapi kok orang muncul. Nah, teman-temannya itu pulang ketakutan, kemudian Mbah Gendon ini lapor kepada orang tuanya, pergi ke Kesesi menanyakan bahwa Gendon atau yang tadi yang disebut bahwa sudah tidak ada di pondok. Akhirnya orang tuanya itu menyalahkan Mbah Yai Munir, mengapa sampai Mbah Gendon hilang, kok sampai kok tidak tahu. Ternyata Mbah Gendon ini adalah masuk setelah keluar dari sungai, kemudian masuk ke hutan, bertapa di hutan bertahun-tahun, ya, sampai mempunyai kesaktian, ya, sampai bisa naik ke Senaya itu, toponya itu di kelapa, ya, di kelapa di atas, itu di daun kelapa di atas. Nah kemudian saat ada penjajahan Belanda, itu Mbah Gendon sudah agak dewasa, tapi sudah mempunyai kesaktiannya sudah tebal. Semua pejuang-pejuang ngumpul di rumahnya Mbah Gendon karena Mbah Gendon terkenal orang sakti. Nah, mata-mata Belanda akhirnya tahu bahwa rumahnya Mbah Gendon menjadi sarang daripada pejuang Indonesia. Kemudian diberondonglah rumah Mbah Gendon.
Ternyata setelah diberondong, ya, tidak mempan. Mbah Gendon keluar dari rumahnya, nantang, ayo coba di sini, Belanda. Tidak akan lari saya. Wah, setelah diberondong, tor, tadi ya, Mas Doratur kan bilang tor itu kan. Nah, ternyata di tor itu tubuhnya kebal senjata api, ya. Lah, kemudian baru percaya Belanda, oh ya benar, Mbah Gendon itu sakti Mandraguna, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk yaitu untuk menyiapkan yaitu alat peraga. Namun alat peraga kami matur dengan Pak Lurah, katanya masih error sehingga tidak dapat digunakan pada malam hari ini, sehingga kami harus bicara secara langsung, secara maraton. Bapak, setelah Ibu dan para hadirin, bahwa profil daripada Sultan Agung Panjenengan biar tahu, walaupun tidak tahu orangnya ya, Sultan Agung itu adalah cucu dari Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidinan Paratogomo, yaitu Raja Mataram yang pertama. Sultan Agung itu ketinggiannya itu tinggi besar, namun tidak begitu besar seperti orang Belanda, tapi tinggi besarnya itu seperti orang Jawa, anti dengan Belanda. Lah, pada saat Sultan Agung menjabat sebagai Raja Mataram, Pulau Jawa sudah dicengkeram oleh WOC atau Belanda di Batavia dengan mendirikan Benteng Holanda, ya, sekarang di Jakarta Barat. Mas Diman, kalau ingin masih utuh bentengnya, sudah menjadi barang langka di sana. Museum. Kemudian Sultan Agung mempercayakan kepada Tumenggung Baureksa, keturunan dari Ki Ageng Cempaluk Sesi. Ki Ageng Cempaluk itu adalah jebolan dari prajurit Pajang, yaitu ratunya yang bernama Joko Tingkir, kemudian diteruskan mengabdi kepada Mataram, yaitu zamannya Senopati. Saudara Baureksa, kata Sultan Agung, saya tugaskan untuk menggempur benteng di Belanda sana Batavia. Apakah Tumenggung siap? Siapa? Nah, siap untuk berangkat, kemudian didampingi kepada Tumenggung Mandurjo dan Tumenggung Uposonto. Perlu panjenengan tahu bahwa di Jalan Kajen itu ada Jalan Mandurjo, sebab Mandurjo itu adalah bupati yang pertama di Pekalongan, di Kabupaten Pekalongan. Hari jadinya akan diperingati insya Allah besok pada tanggal 25 Agustus tahun 2022 yang ke-400. Harus diperingati yang ke-400. Kemudian rombongan Tumenggung Baureksa berangkat ke Batavia dengan membawa sapi, kemudian makanan yang akan dimakan di jalan, kemudian jeparing, alat-alat perang, ya. Kemudian dibantu oleh Dipati Ukur, yaitu pahlawan dari Jawa Barat, juga ikut gabung membantu 3.000 prajurit. Sedangkan Mataram sendiri mengirimkan prajurit 9.000 prajurit untuk berangkat ke Belanda sana. Tetapi musuhnya itu berat, soalnya sana itu senjata sudah modern, sudah laras panjang, kemudian museum sudah punya alat kanon ya, bor gitu, meriam. Tetapi prajurit Mataram masih dalam bentuk keris, pedang, bambu runcing. Ya, tetapi tidak apa-apa, prajuritnya itu
juga campuran, ada orang tuanya, ada anak baru dewasa ya, anak-anak muda berangkat ke sana. Di bawah pimpinan Paul Kso, asli Kesasi, bisa mengangkat sejarah nasional gitu karena putranya Ki Ageng Cempalung. Kemudian kita teruskan yaitu menggempur benteng yang sangat kuat. Bentengnya segi 6, di tengahnya itu adalah untuk kantoran, di belakangnya itu untuk markas asrama prajurit. Jadi benteng itu sebenarnya rumah, tetapi orang Belanda itu untuk memperkuat supaya jangan diserang oleh orang Jawa atau orang Indonesia, itu buatnya tebal sekali temboknya ya. Kemudian prajuritnya itu betul-betul sudah mati dan hidup, artinya itu pejuangnya itu sudah diserahkan untuk pejuang Mataram, karena sudah tahu ancaman dari Sultan Agung bahwa apabila prajuritnya pulang ke Mataram dengan hanya lebar tangan akan mendapat hukuman, yaitu dengan dipenggal kepalanya. Sehingga sudah di sana itu perang betul-betul perang bubuh. Perang bubuh itu perang langsung adu arep ya, seperti wayang itu perang bubuh. Sedangkan Belanda menggunakan cara perang jarak jauh. Nah, siapa pemimpinnya Belanda? Pemimpinnya yaitu namanya Gubernur Jenderal J.P. Kun atau Jan Peterson Kun, orangnya kejam ya. Pernah membunuh warga Maluku Tengah di sana. Karena mengapa Belanda kok datang ke Jawa? Pada saat perang Eropa, kas keuangan Belanda itu betul-betul jeblok. Akhirnya Ratu Juliana memerintahkan kepada Gubernur Jenderal untuk berangkat berdagang rempah-rempah. Tetapi sebetulnya itu berdagang rempah-rempah hanya pura-pura. Kenyataannya itu mengeruk kekayaan Indonesia. Nah, sekarang kita akan kupas yaitu langsung ke kejaman penjajah Belanda. Ya. Pertama yaitu Westerling. Westerling itu menghukum orang Sulawesi Selatan sejumlah 40.000 orang, diintrogasi, ditakoni, kemudian dipenggal kepalanya, dibunuh semua, sejumlah 40.000 orang. Menurut panjenengan kejam tidak Pak? Kejam ya? Kejam sekali. Ya, maka ini mana peringatan seperti ini untuk menebalkan rasa nasionalisme panjenengan supaya jangan sampai takut kepada penjajah. Kemudian Belanda juga menggunakan yaitu politik adu domba, divide et impera. Ya. Kerajaan-kerajaan kecil tidak dimusuhi karena tidak ada kekayaan alamnya. Tetapi yang dimusuhi itu adalah raja-raja besar seperti Sultan Agung, ya, Sultan Hasanuddin, itu yang besar, yang kekayaannya luar biasa. Kemudian Belanda juga menggunakan politik tanam paksa, ya. Tanam paksa itu artinya Belanda itu nodong petani, saudara harus menanam kopi, saudara harus menanam teh, yang produksi pertaniannya itu bisa dijual di Belanda sana. Ya. Petani yang tidak akan menanam teh dan kopi itu akan dicincang di sawah. Itu Belanda. Ya. Nah, peperangan singkat saja. Peperangan Sultan Agung melawan Jan Peterson Kun, J.P. Kun. Akhirnya kira-kira menang apa kalah Pak? Menang. Sultan Agung menang apa kalah? Menang. Menang lakon loh. Sultan Agung ternyata Menang. kalah. Aduh, kalah. Lakon kok kalah. 2 kali berjuang, yaitu tahun 1628 Sultan Agung geberget ngirim ke mana meng Jakarta
yang Batavia. Ayo makan. Tetapi keberangkatan ini sangat bahaya karena kowe prajurit Bali nek Bali Mataram ora menang karo Walanda tak tugel bulumu, tak hukum mati, sehingga ketakutan, sehingga ada yang takut tidak berani pulang masuk ke hutan Jakarta yang dulu itu masih hutan. Setelah menetap di sana gawi umah dan kampung itu namanya Kampung Matraman. Matraman itu berasal dari kata Mataram. Ya, itu ke zaman Belanda. Saya singkat. Kemudian ke zaman Jepang. Kekayaan Jepang luar biasa. Ya, kerja paksa zaman Jepang disebut Romusa. Rodi London. Romusa itu Jepang. Kemudian anak-anak muda di kampung yang sehat-sehat itu dijadikan Romusa, membawa alat-alat kayu di hutan supaya dibawa lebih jauh. Kemudian kalau tidak melakukan dihajar. Pada saat itu orang-orang Indonesia zaman penjajah Jepang itu kebanyakan kelaparan, ya, banyak yang kurus-kurus karena kurang makan. Kemudian di samping itu juga zaman Jepang itu rakyat kita itu menanam jagung, kemudian rempah-rempah, kemudian lada, ya, kemudian direbut karo Jepang, ya, direbut, dirampas. Kemudian ada Judanco tadi yang dibacakan oleh Mas Noratun. Judanco Supriyadi itu menangis. Aku kuwi nak mandang Jepang jijih teman. Sebab wong luar kok bisa jajah nang Indonesia, dunyane wong Indonesia dikeruk. Akhirnya Supriyadi, Judanco Supriyadi aslinya Trenggalek yang menjadi tentara pembela tanah air buatan Jepang, kemudian rembukan dengan teman-teman yang sepaham sejalan dengan kami, ikuti, ya, ikuti. Nah, kemudian Supriyadi itu mempunyai kakang, anak tuano marane kakang, ya, Surahman namanya. Supriyadi datang ke tempat Surahman, ngundangi kakang, pernah tua si anak tuano. Kang Surahman, aku arep berontak karo Jepang, sampean gelem milu ora aku. Nah, Surahman itu diam saja, terus ngoceh Supriyadi. Aku wis menghubungi kanca-kanca, aku nak wis bareng-bareng berontak, kita merdeka, kita atur negaranya sendiri. Nah, Surahman itu akhirnya ngomong, Sup, kowe kuwi kok ndase gede temen. Lah wong Jepang senjatane kuwi kaya kae modern, kok kowe arep wani-wani menyerang Jepang. Saiki kowe nek arep berontak kok. Tetapi kowe kok cilaka, bakal dicetuk karo Jepang terus dihukum gantung nang lapangan. Lah, mendengar Surahman ngomong kaya kuwi Supriyadi malah jengkel. Wes, nak kakang orang anak aku, silakan ngawula karo Jepang. Nah, ini tetap bareng berontak. Berontak wis jelas, aku kuwi mbuh mati, mbuh urip, pokoke wis tak tegat-tegat. Lah Supriyadi kuwi akhirnya menemui teman-teman yang sepaham. Anggota PTA itu tidak ada yang sepaham. Jadi separuh lebih, ya. Pada saat jam 3 pagi kemudian Judanco Supriyadi memimpin pemberontakan kepada Jepang, tetapi senjatanya sangat kuat, ya. Akhirnya banyak Judanco yang dipimpin oleh Supriyadi banyak yang ditangkap oleh Jepang. Setelah ditangkap kemudian
dibawa ke Jakarta. Di sana di Jakarta kemudian diadili. Hukumannya rata-rata hukuman mati, ditembak, di Kerangkeng. di pantai Ancol, ya, di pantai Ancol, tembak sana, duor. Nah, kemudian dikubur di pinggir Ancol. Nah, kemudian Supriyadi ini memang gigi. Supriyadi itu sampai sekarang, pedemannya orang ketemu. Kemungkinan ini ya di dalam buku sejarah juga tidak tertera. Supriyadi itu mungkin ke Citung Jepang, kemudian diintrogasi, ditakoni dengan cara disiksa. Setelah disiksa kemudian mati, kemudian dibuang mungkin ke laut, mungkin juga di jurang, mungkin juga. Nah, Jepang tidak berani mengumumkan Supriyadi sudah mati, sudah saya hukum, tidak berani. Karena Supriyadi itu karismatik dan Supriyadi itu disegani oleh masyarakat Blitar. Nah, akhirnya sampai sekarang setelah tanggal 17 Agustus 1945 Insinyur Soekarno memproklamirkan, kemudian hari kedua itu mengangkat para menteri, diundang, saudara Supriyadi, kau tak angkat jadi menteri pertahanan. Siap. Siapa wong? Supriyadi ini ora teko. Supriyadi ini nganti seprene iki ora teko, Pak Bu. Hilang tanpa krono. Hilang tanpa krono. Panjenengan kira-kira ngerti ora? Dereng. Ora ngerti. Nah, perkiraan saya selalu ceramah, ya, penceramah, bahwa Supriyadi ini adalah ditangkap Jepang, kemudian diintrogasi, kemudian diseksa dulu sebelum mati diseksa. Setelah diseksa kemudian ditor, Dibunuh. oh ya sambu teman, ya tapi itu sambu loh. Nah setelah ditor kemudian dibuang ke jurang bonang, di pokoknya ojo ngenti konangan masyarakat. Nah, ke zaman Jepang. Kemudian sekarang yang penutup yaitu detik-detik proklamasi. Detik-detik proklamasi ini berarti jenengan oh rampung kena kiye. Iya pancen. Iya, nek mau jam 8 yo jenengan jam 10 rampung lah ki nyong kejatahi jam 09 mau. Kayak film India. Lah iya, itu jatah keri. Lah kemudian para pemuda itu mendengar nak Jepang itu dibom atom oleh Amerika Serikat. Yang pertama itu Hiroshima. Nagasaki. Amerika Serikat berket ke Jepang, sebab Jepang kuwi wonge cilik-cilik tapi kok perangnya menang gitu. Lecek. Ya. 1943 sampai 1945 kira-kira berapa tahun nih Pak Bu? 2 tahun. Berapa tahun wi? 43, 45. 2 tahun 2 ya? tahun kurang lebih. 2 tahun. Amerika itu membuat bom dengan pengawalan para sarjana-sarjana jurusan kimia. Hati-hati jangan yang akan muliakan anak jurusan kimia. Profesor. Ya, profesor sih gawe. Amerika membuat bom itu lebih hati-hati. Presidennya mengatakan jangan sampai kita membuat bom atom konangan negara liya. Jepang aja ngerti. Sehingga semua menteri pemerintahan Amerika itu tidak ada yang tahu. Menteri luar negeri pun Amerika saat itu tidak diberitahu. Penjagaan yang ketat, ya, dibuat di tempat yang tidak terjangkau oleh masyarakat umum. Nah, detik-detik pada saat inilah bom atom akan diledakkan di kota Nagasaki pada tanggal 6 Agustus 1945. Amerika dengan membawa bomnya, beratnya kira-kira kintal apa ton-tonan Pak? Kintal. Ton, gue ton orang kita kintalan. Dibawa pesawat terbang Amerika. Wow. Kan tinggal
Amerika kuwi luru kota Hiroshima Jepang digoleki iki. Petane nganggo peta. Oh, bolak-balik. Barang iki iki Hiroshima, kota sing rame nemen iki nang Jepang, kota sibuk sekali. Oh, akhirnya Angkatan Udara Amerika Serikat ngebom kota Hiroshima tibake tanggal 6 Agustus. Lebur sing maune ana wit-witan hancur kabeh. Sing ana wit bangunan hancur kabeh. Wong Jepang kuwi ora bangun nganggo gedung. Ana kuwi ngisore nganggo tembok tapi bangunannya nganggo lempeng. Karena apa? Karena di sana itu sering ada gempa. Lah tanggal 6 dijatuhkan bom itu bukan Perdana Menteri Jepang itu menyerah. Ya, oh lah itu. Tanggal 6 Hiroshima tak ubrak kabeh malah kok sih urung menyerah. Si jile tiba gimana? Di luruh kota Nagasaki. Kota Nagasaki. Di luruh mana ki? Di mana? Tanggalnya beda, tanggalnya 9. Mau kita tanggal 6. Nah Nagasaki tanggal 9, 3 dino Nagasaki. Dibawa dengan pesawat Amerika. Oh. Gila Nagasaki ki. Tapi ngomong bahasa Inggris. Ayo jatuhkan, tiba ke lempeng bawar. Wah, kayak mau meledak nih ya. Kotanya rusak parah. Wah, ono sing mati sekal, ono sing isi urip. Sing isi urip ini nanti saya cacat, kuping hilang, sikile dari siji, tangane plengkong. Ya. Nah, ada berita radio luar negeri Amerika Serikat dan Australia. Kita nganggunin bahasa Indonesia baik. Saudara pendengar. Saudara-saudari singgah pendengar bahwa negara Jepang, Amerika telah menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Untuk itu, para pejuang yang masih memperjuangkan kemerdekaan siap-siap dan Jepang harus mengangkat kaki dari Indonesia. Nah, didengarkan oleh para pemuda penyenang di Semono Karang Taruna. Karang Taruna ini bangsane Soekarni, arane Khairul Saleh, Suwarti. Iya, Indonesia ini bukan berarti kami ini ngarang sejarah, tapi asli bahwa DNID itu adalah pemberontak PKI tahun 1965. Tetapi pada saat itu sudah jadi pemuda, ya, dari Pulau Bangka itu namanya bukan DNID, tapi ayahnya memberi nama Ahmad Aidit, termasuk itu ya, termasuk para pemuda yang istilahnya itu para pejuang. Saat itu Bung Karno dan Muhammad Hatta baru pulang dari Thailand, tapi ditodong langsung. Bung, Anda harus siap memerdekakan Indonesia karena Jepang sudah dilaluratakan, sudah lebur menjadi tanah biasa. Sabar, nah, kaum tua itu kan memang sabar, ya kan? Tapi kaum muda enggak, cepet-cepetan. Sabar dulu. Kalau kita gerusa-gerusu, saat ini merdeka, kita ditangkap oleh tentara Jepang. Karena Jepang walaupun sudah dibom atom, tetapi belum menyerah. Enggak, kalau jenengan tidak mau merdeka, akan saya bawa ke Rengas Dengklok. Nah, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta istilahnya diamankan ke desa terpencil yaitu daerah Kerawang yang namanya Rengas Dengklok di sana. Di sana itu ada Bung Karno, Muhammad Hatta. Sekarang Anda harus memerdekakan hari ini. Tidak bisa, kita tetap menunggu perintah kawan-kawan. Nah, kemudian Ahmad Subarjo kuwi nang Jakarta kebingungan
piye lagi Bung Karno karo Moh Hatta ku nang endi? Hah? Kok ora tunggu nang Jakarta? Todong lagi rombongan Soekarni. Bung Karno, kapan mau Anda memerdekakan Indonesia? Ini mumpung ada waktu, Kesempatan. ada kesempatan. Kapan lagi? Ya sudah gini aja. Bung Karno ya keras, tetapi akhirnya lunak kepada pemuda. Ya wis, nak kaya kuwi saiki merdekane ora nang Kerawang. Ayo padha mung Jakarta rebukan karo PPKI yang dulunya itu BPUPKI. Kemudian hanya satu hari satu malam Bung Karno, Bung Hatta, kemudian anak-anak muda kemudian berangkat menuju ke Jakarta. Dan Jakarta ku kebingungan ke lagi arep nang ngendi ki nyusune teks proklamasi. Ada orang Jepang yang namanya yaitu Laksamana Muda Maeda itu pro kemerdekaan. Wah ki ngene tuan Maeda bae ngono. Lah akhirnya rombongan PPKI dan rombongan Bung Karno Muhammad Hatta Ahmad Subarjo itu yang tadinya itu ketinggalan orang-orang Club gabung. Ya saya ikut. Akhirnya di sana ditodong dengan pemuda. Sekarang malam hari ini menyusun teks proklamasi jam 10 jam 10 disusun, kemudian jam 3 baru rampung. Setelah rampung, yang menyusun ini otak yang cerdas yaitu Muhammad Hatta. Tulisannya sing apik iki Bung Karno ngomong, wes sing dikte Muhammad Hatta, yang bagian sing nulis Ahmad Subarjo nyumbangkan pikiran. Nah akhirnya teks proklamasi ini betul-betul sudah ditulis tangan. Nah kemudian Sayuto Melek itu salah satu orang Indonesia yang pinter ketik. Tuan Marsikal Muda Maeda, saya akan pinjam mesin ketik. Boleh kalau mau pinjam. Tapi tulisannya kanji, tulisan Jepang. Tulisannya orang tulisan dunia. Aduh angel mana ya. Nah akhirnya ada perwakilan orang Jerman yang mesin ketiknya itu betul-betul menggunakan burung balok. Nah, akhirnya ada perubahan sedikit tapi ya. Kalau orang Jepang itu 2645, tapi kalau orang Indonesia itu 1945. Sehingga pada saat menyusun teks proklamasi itu 17 Agustus 05. Para pemuda tidak mau. 05 ganti Bung. Diganti apa? Mungkin anu Jepang ojo. Diganti 1945. Nah bubar. Setelah bubar karena sudah ngantuk yang sampai jam 3 pagi. Kemudian pulang. Setelah pulang kemudian Soekarno bilang esok jam 10 kumpul nang omahku untuk memproklamirkan kemerdekaan. Saking gugupe suhut kuwi jokot bambu di belakang rumah. Padahal arep iku sono tiang besi. Cagak gendera. Di cagak gendera itu sono, tetapi karena kesusune masalah ya akhirnya zaman kemerdekaan itu tidak seperti dulu. Sekarang itu gundurane mewah, terus cagak kuwi kokoh. Dulu itu betul-betul pertama merdeka kuwi bambunya bambu bukan bambu kucing, bambu warnanya hijau Pak Bu, ya tebing ngetok. Terus ada anggota peta yang namanya Latif Hindraningrat, ya Latif Hindraningrat. Kemudian disuruh untuk mengerek gendera. Ditambah lagi pengawal Bung Karno yaitu yang namanya Suhut, katoki pendek. Ono sing nganggo katok dawa, ono sing katok pendek. Iya lagi main.
Iya, Pak. Nah ini akhirnya setelah pas tanggal 17 kemudian Bung Karno kumpul tepat jam 10, kemudian proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Alhamdulillah bahwa sampai sekarang setiap tanggal 17 Agustus 1045 dari pelosok desa kota beramai-ramai memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, ya. Alhamdulillah Pak Lurah sekarang benderanya yang tadinya itu wujudnya masih belum dicat, ini sudah dicat. Besok tahun 2023 ya usul saya enak ditompo syukur atau apa petang. Tiap RT itu nyetak apa jenenge? Umpak nang podo Urunan. ya. RT ku ora usah podo, pokoknya sekrajan dicetak umpak bentuknya opo, sebaran dicetak bentuknya opo, sekowangi opo, sehingga masyarakat ringan, ya, masyarakat ringan tidak ini sepetang-petang, ya kan, ya masih petang-petang. Tetapi alhamdulillah Pak Lurah Swagesit, walaupun yang tadinya itu masih tiang wujudnya itu masih hijau, langsung diberi cat, perintah dengan panitia, alhamdulillah wis di cat. Nah, besok pagi panjenengan yang hadir di sini ikut upacara dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan di lapangan olahraga Desa Sabarwangi dengan inspektur upacara Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Asep Meka Suwadi dengan komandan upacaranya yaitu Judanco Santoso. Ya semua perangkat desa terlibat semua, ada yang jadi komandan regu. Setelah upacara kemudian dilanjutkan yaitu arak-arakan atau karnaval. Ya, besok kalau panjenengan ditandani dokter, tandani Siap. Pangeran Diponegoro, ditandani setan, itu Semar Gareng jangan anut, ya. Anut sebab itu memang zaman dulu itu aslinya yang kuwi nang peringatan 17. Jenengan tentero panjenengan. Nyok horor. Gondarwu. Para bapak dan sekalian, itulah Sekilas. secara singkat kami berjanji 2 jam karena kayak diberi waktu jam 9. Hanya kita tidak bijaksana apabila ngatur karena panjenengan Ngelih. tenaganya akan digunakan besok dan ngelih mungkin harus sono kaya kuwi. Oke. Apabila kami menyampaikan masih banyak kekurangan dan kurang sempurna akan disempurnakan pada tahun yang akan datang apabila kita hidup bersama-sama kembali. Ya, masih hidup bersama. Amin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.